Perkenalkan, saya adalah perwakilan dari kelas D3 Pajak 313 2018. Nah, kami akan menyampaikan video penagihan pajak yang akan menjelaskan tentang tata cara pencabutan pencegahan dan pemberian izin. Nah, dalam video kali ini kami akan menampilkannya dalam bentuk role play. Silahkan disaksikan. Ya, mari Pak. Silakan duduk, silakan. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Pi. Saya Fran. Saya di sini kasih penagihan di KPP Pratama Pondok Sarmili. Kalau boleh tahu Pak, ada perlu apa? Jadi saya mau membahas kasus saya tadi pagi, Pak. Jadi kami berdua udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Niatnya mau pergi ke Singapura untuk pengobatan anak saya. Tapi ternyata setelah kami berdua berangkat, ternyata ada pencegahan atas saya gitu karena tunggakan pajak, Pak. Nah, saya sekarang herannya, sekarang anak saya sakit gitu loh, Pak. Nah, kan kalau saya nggak bisa keluar, terus siapa yang akan merawat dia di sana? Terus kalau kita berdua tidak berangkat, apakah Bapak mau menanggung akibatnya kalau dia tidak ditangani segera, Pak? Ya udah gitu aja, Pak. Dengan kasus yang Bapak tadi, yang adiknya ini sakit ya, memperawatan di luar negeri ya. Itu tuh sebetulnya Bapak tuh ada izinnya, boleh sebenarnya untuk keluar negeri, keluar wilayah Indonesia. Tapi harus mengajukan permohonan dulu. Izin keluar wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu pencegahan atau perpanjangan pencegahan dapat diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. Permohonan izin tersebut diajukan oleh objek pencegahan dengan dilengkapi bukti-bukti yang mendukung alasan keluar wilayah Republik Indonesia. Selain dari alasan yang kasus Bapak ini, ada juga kasus-kasus lain yang membolehkan walaupun Bapak ada pencegahan, walaupun Bapak dicegah untuk keluar wilayah Indonesia. Di antaranya Bapak tuh ada urusan bisnis ke luar negeri di mana itu terlibat atas pelunasan utang Bapak. Lalu ada juga Bapak tuh melakukan pengobatan, perawatan juga, perawatan kesehatan Bapak sendiri. Ada pula Bapak jadi delegasi, Bapak jadi perwakilan negara Indonesia di forum internasional. Ada pula kalau Bapak melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima itu alasan kemanusiaan, Pak. Nah, kasus Bapak ini masuknya ke kategori alasan kemanusiaan, di mana Bapak ini mau mendampingi adik, anaknya sendiri untuk melakukan perawatan atau pengobatan di luar negeri. Begitu, Pak. Oh, baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Tapi saya nggak mau bahas itu lebih dalam lagi ya, Pak. Intinya, oke, mungkin saya memiliki tunggakan pajak yang menyebabkan kami berdua dicegah. Terutama saya yang harusnya merawat dia, akhirnya saya harus dicegah karena itu, dan akhirnya dia pun tidak bisa berangkat. Nah, semisal pada suatu saat saya telah melunasi tunggakan itu. Nah, dari Bapak sendiri, apakah ada jaminan untuk mencabut pencegahan saya ini? Lalu kira-kira tata cara dari Bapak apa aja gitulah? Prosedurnya dari Bapak mau ngapain aja, udah. Jadi, setelah kami mengetahui bahwa Bapak telah melunasi utang pajak Bapak, kami akan melakukan serangkaian tindakan dalam rangka mencabut pencegahan atas Bapak gitu. Yang di sini kan sebagai objek pencegahannya ya, Pak ya. Tindakan-tindakan itu diantaranya ada pencabutan dilakukan berdasarkan permintaan pencabutan pencegahan dari pejabat di tempat wajib pajak terdaftar kepada Direktur Jenderal Pajak. Apabila terdapat pembayaran oleh wajib pajak, maka segera dilakukan konfirmasi atas SSP lembar ketiga yang diterima KPP kepada kantor penerima pembayaran, yaitu Bank Persepsi atau kantor pos.
Hasil konfirmasi tersebut kemudian langsung diinformasikan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak. Surat permintaan pencabutan pencegahan dibuat dengan menyertakan data-data pendukung sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi keputusan Menteri Keuangan pencegahannya. Yang kedua, fotokopi SSP atau bukti PBK atau putusan keberatan dan atau banding. Yang ketiga, fotokopi MPN atau MP3. Dan yang terakhir, fotokopi kartu pengawasan tunggakan pajak, yaitu print out data tunggakan pajak. Apabila keputusan pencegahan dinyatakan berakhir, sebelum habis masa berlaku sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pencegahan, maka pencabutan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk keputusan pencabutan. Keputusan pencabutan ini tersebut disampaikan kepada yang pertama, petanggung pajak yang dikenai pencegahan. Kedua, Menteri Kehakiman, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan keputusan pencabutan pencegahan tersebut, PP yang dikenai pencegahan dicoret dari daftar pencegahan. Direktorat Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama 7 hari sejak tanggal penerimaan keputusan pencabutan tersebut mencoret nama penanggung pajak yang dikenai pencegahan dari daftar pencegahan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ya sudah kalau gitu Pak, dari saya sebagai wajib pajak di sini sama anak saya sekarang lebih ikhlas saja sudah dengan semua sistem ini. Mungkin dari kami berdua ya akan mengusahakan agar tunggakan pajak saya itu segera selesai, segera lunas, dan mungkin saya pun dari awal akan itu mengajukan permohonan itu untuk bisa menemani anak saya ke luar negeri itu Pak ya. Ya sudah, mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya terima kasih Pak. Jadi yaudah Pak, kedepannya mungkin kalau ada pajak langsung dilunasi saja Pak, biar mungkin nggak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini lagi kan. Ya Pak. Makasih Pak ya. Saya makasih Pak. Dek, cepat sembuh ya. Mari Pak. Yuk.